Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Lintas Batas Sosma edisi yang kedua, yaitu tentang lingkungan dengan tema pengelolaan sampah dan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat Yogyakarta. Bersama saya Haifah, tapi pastinya di sini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh pemangku kuasa dan kebijakan lingkungan di Yogyakarta, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Yogyakarta bersama Bapak Samsu Agung Wijaya SEMM, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kepada Bapak Samsu, mungkin boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Samsu Agung Wijaya, di sini mangku sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang sehari-harinya ya bicara tentang pengendalian bagaimana lingkungan ini supaya baik dan aman bagi masyarakat semua. Terima kasih. Oke, berarti untuk Bapak di Dinas Lingkungan ini kan fokusnya ada di sampah ya Pak. Yeah. Mungkin saya bisa langsung bertanya ya, gimana sih kayak pengelolaan sampah yang ada di Yogyakarta ini gitu? Ya, makasih Dek. Ini memang pengelolaan sampah yang sekarang ini saya bercerita dulu bahwa pengelolaan sampah ini kan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah sendiri itu ada dua kegiatan besar yang ada di dalam peraturan itu. Yang pertama tentang pengurangan sampah dan yang kedua itu tentang penanganan sampah. Nah, kalau yang pengurangan sampah itu ada kegiatan atau besar juga yang mana itu sering kita sebut dengan 3R tadi itu. Misalnya satu itu pengurangan timbulan sampah, dua itu pemanfaatan sampah, dan yang ketiga itu mendaur ulang sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah ini ada pemilahan, ada pengumpulan, terus ada pengangkutan, terus pengolahan dan pemrosesan akhir. Nah, sebenarnya dari itu yang pengelolaan sampah harusnya dijalankan, katakanlah gitu. Nah, untuk di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah perkotaan ya, Kartamantul lah, itu kan Sleman, Bantul, sama kota, itu kan dulu di provinsi itu kita kan punya TPA regional, TPA Piungan, yang mana TPA ini menampung sampah-sampah dari wilayah perkotaan tadi itu. Nah, sehubungan sekarang ini sudah dipandang dipandang penuh gitu kan. Terus ada adik-adik mungkin tahu ya, pemirsa, bahwa Bapak Gubernur dengan mengeluarkan surat edaran untuk desentralisasi sampah itu supaya supaya kabupaten kota itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu, bahwa kewenangan untuk pengelolaan sampah itu untuk yang TPA regional itu ada di provinsi, sedangkan yang untuk penanganannya itu dari hulu sampai pemrosesan akhir, yang pemrosesan akhir itu berskala kabupaten kota itu berada di kabupaten kota. Nah, itu sebenarnya dasar desentralisasi semacam itu. Supaya apa? Supaya dalam pengelolaan sampah itu kabupaten kota itu bisa mandiri, satu mandiri, dan dua juga amanat undang-undang ini harus ditegakkan, katakanlah gitu. Nah, ini informasi bahwa TPA regional itu kan dioperasikan itu kan tahun 1996 itu, yang 12 hektar itu. Jadi pada waktu itu hanya diprediksi itu hanya 15 tahun penuh. Tapi sampai sekarang kan udah 30 tahun ya, udah dipaksa untuk itu.
Makanya ini yang sekarang ini baru ramai lah katakanlah gitu. Jadi perlu diketahui bahwa untuk data pengelolaan sampah yang masuk di piungan itu di DIY dulu ya, itu tiap tahunnya itu sekitar 600 lebih ton per tahun. Nah di DIY itu ada 3 sebenarnya pengelolaan sampah, tempat pengelolaan sampah akhir itu. Yang di piungan itu yang regional, itu yang ditangani oleh provinsi. Terus ada yang di Bukit Sari, itu di mana? Di Gunung Kidul, sama Banyu Roto itu di Kulon Progo. Nah, dari ketiga itu yang paling banyak itu masuk ke TPA Piungan. Itu hampir separuhnya lah, hampir 300 lebih lah ton per tahun. Nah, ini yang membuat TPA Piungan itu dan zona-zona yang dibikin itu ya, penuh. Makanya kemarin itu Bapak Gubernur itu mengeluarkan surat edaran untuk pengelolaan sampah desentralisasi supaya kabupaten kota itu mandiri. Saya kira itu untuk awalnya. Kira-kira ada nggak sih Pak peran masyarakat Piungan dalam pengelolaan sampah agar sampahnya tuh bisa lebih kayak nggak membeludak kayak gitu dan lebih tertata kayak gitu? Ya, ini memang perlu namanya sampah itu semacam di undang-undang ya, undang-undang 18 tahun 2008 tadi yang pasal 12 tadi itu, bahwa memang setiap orang itu berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Nah, ini sebenarnya yang artinya pengelolaan sampah ini itu tidak sepenuhnya itu diserahkan ke pemerintah. Harusnya dengan kewajiban semacam ini itu bagaimana di tingkat hulunya, di tingkat masyarakat itu diwajibkan untuk mengurangi tadi itu, mengurangi, menangani, dan nanti biarpun itu skala kecil ya, skala kecil itu skala rumah tangga katakanlah gitu. Nah, dengan harapan nanti yang betul-betul tidak bisa diolah sama masyarakat itu baru diserahkan ke pemerintah untuk diolah selanjutnya gitu. Nah, ini memang kita kembalikan lagi kepada teman-teman atau kepada masyarakat tentunya bagaimana pengelolaan sampah itu ternyata kita juga berkewajiban di situ. Saya kira itu dasar bagaimana mensikapi semacam itu. Berarti untuk pengolahan sampah itu emang kewajiban pemerintah juga masyarakat ya Pak. Tapi ada nggak sih dari DLHK-nya kayak strategi khusus nih biar kayak masyarakat tambah sadar gitu, oh kayak sampah tuh harus diginiin gitu, mungkin melalui penyuluhan atau apa gitu? Ya, memang kita untuk yang saat ini kita sering ya mengadakan penyuluhan di di masyarakat, itu tiap tahun ada semacam itu. Dan kita sebenarnya peran masyarakat di sini ada sebenarnya di kabupaten kota itu banyak yang berbasis masyarakat. Kita di DIY itu ada kok yang namanya JPSM itu. JPSM itu data yang kita terima itu hampir sekitar 800-an untuk yang JPSM itu. Dan untuk TPS 3R juga gitu, ada kok gitu loh. Nah, masyarakat yang pegiat lingkungan itu kan masuk ke JPSM, dan itu perannya itu mereka itu membentuk semacam kegiatan, misalnya ada yang bank sampah, terus ada yang di situ sedekah sampah, terus di situ ada pendirian rumah magot, dan masih banyak lagi ini ya cara-cara teman-teman yang di JPSM dan giat sampah tadi itu, dan itu sangat membantu kita dalam
penanganan sampah di hulunya. Nah, dengan harapan nanti kalau bisa selesai di hulu, nanti tinggal pemrosesan akhir itu tinggal yang tidak betul-betul terpakai atau namanya residunya. Nah, itu sebenarnya tujuan kita untuk supaya semacam jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu itu masyarakat tuh tahunya hanya kumpul, angkut, buang tanah gitu tanpa ada suatu pemilahan. Nah, ini ada semacam gerakan yang sekarang ya sangat masif ya untuk penanganan di hulu itu. Nah, kembali lagi kita memang mendorong peran masyarakat untuk pengelolaan sampah ini lewat GPSM, lewat bank sampah ya kita dukung itu. Oke. Berarti dari pemerintahan berarti sudah banyak ya Pak melakukan banyak inovasi baru buat masyarakat. Kira-kira ada nggak sih dampak buruk gitu? Karena kan di regional sendiri kan sampah kan banyak banget ya. Kayak dampaknya bagi kesehatan masyarakat, pemerintahan atau mungkin lingkungan gitu kan, pepohonan, tumbuhan kayak gitu, ada dampak buruknya nggak sih Pak? Ya, tentunya dampak buruk dari sampah ya kita rasakan sendiri ya, itu baunya itu kan, ada sampah tumpukan itu kelihatan, kalau dilihat juga tidak enak katanya estetikanya, apalagi kalau itu dibuang ke sungai katanya gitu. Nah, akan terjadi yang sungai yang kita sudah jaga itu untuk menerima limbah dari sumber pencemar itu kita sudah cegah katanya gitu, ini ada masuk sampah lagi yang kita tidak bisa kendalikan semacam itu. Nah, ini tentunya akan menurunkan kualitas lingkungannya semacam itu. Dan yang paling parah lagi yang sekarang ya kita antisipasi itu kan masalah sosial yang dulu sebelum desentralisasi ini tidak ada istilah onteran-onteran masalah masyarakat itu tertib dalam hal membuang sampah. Sekarang kelihatan masyarakat itu kelihatannya agak berontak dalam tanda kutip gitu ya, semacam itu. Nah, kita cegah itu dampak sosialnya nih. Ini sebenarnya yang paling kita amankan itu dampak sosialnya itu. Saya kira itu. Berarti dari masyarakatnya masih ada beberapa yang kayak nggak menurut gitu ya Pak ya ke pemerintahan gitu ya Pak ya. Juga. Terus kalau tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah apa Pak dari pemerintahnya gitu? Ya, tantangan terbesar yang kayak itu paling sulit gitu Pak untuk diiniin gitu. Betul. Nah, sekarang kan banyak ya inovasi tentang pengelolaan sampah ya. Ada yang lewat termal, yang pemanasan, pengeringan, terus ada yang biologi ya. Itu masalah kompos, dibikinkan komposter apa semacam itu. Ada yang pemadatan, ada yang istilahnya RDF yang sekarang lagi tren katanya gitu ya. Nah, hanya kita inovasi yang ada selama ini tentang pengelolaan sampah itu kan kita juga melihat apakah dalam hal penerapan nanti itu kita melihat kekuatan fiskal kita. Ya, kalau kita sih bisa ya nyiapkan untuk masyarakat, tapi di dalam maintenance-nya untuk alat itu katanya gitu, apakah sanggup masyarakat istilahnya ditarik iuran, ditarik semacam itu, terus biaya untuk itu misalnya kalau itu diserahkan ke masyarakat, apakah itu bisa biaya pemeliharaan itu bisa masuk atau enggak gitu. Nah, kembali tadi yang tadi itu memang tantangannya itu sebenarnya kalau yang sekarang ini bagaimana menyadarkan masyarakat dulu katanya gitu, di hulunya gitu. Nah, yang kedua bagaimana kita mempersiapkan sarana pengelolaan sampah itu katanya itu. Nah, itu sebenarnya yang tantangan yang besar. Tapi tantangan yang besar sekarang ini ya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab kita pribadi, setiap orang. Itu yang
yang terus kita sosialisasikan. Saya kira itu. Berarti dari DLHK-nya tuh selalu menekankan ya Pak ya, terutama di regional ya, masyarakat tuh harus sadar gitu dengan sampah-sampah gitu. Betul. Dan dengan kayak menyadarkan masyarakat tuh ada nggak sih target jangka panjang tentang pengelolaan sampah kayak yang diharapkan di jangka panjang atas kayak penyuluhan gitu kepada masyarakat kayak gitu? Ya, tentunya tidak usah jangka panjang ya, jangka pendek aja deh. Sebabnya kalau jangka panjang nanti biaya sosialnya agak tinggi ya tanah gitu. Ya ini yang jelas kita sekarang ini teman-teman di kabupaten kota sekarang baru mempercepat pembuatan pembuatan TPST dan pengelolaan sampah itu skala kabupaten kota. Itu sebenarnya yang sekarang baru dibikin atau baru dibuat semacam itu. Dan insya Allah nanti dengan niat yang baik, dengan niat yang kita selesaikan sampah tahun 2025 ini, yang tentunya semacam target dari kebijakan nasional daerah itu bisa terwujud semacam itu. Oke. Kalau andaikan nih Pak terjadi krisis karena sampah nih Pak gitu, dari regional kayak misalnya sampahnya membludak terus kayak jadi krisis kayak gitu kan, ada rencana darurat gitu nggak sih Pak dari DLHK-nya gitu? Ya, kalau rencana pasti ada ya, pasti ada. Misalnya kalau itu memang darurat benar gitu, tidak mungkin lah pemerintah itu mendiamkan semacam itu ya. Ya, ini memang yang sudah dilakukan itu kan ada namanya pembukaan TPA regional, tapi tidak dibuka tiap hari atau yang rutin yang semacam ini, tapi itu hanya untuk darurat aja, dan itu pun ada semacam penilaian ini darurat benar atau enggak sih gitu. Tapi kalau itu hanya di kota atau di kabupaten itu bisa diselesaikan di tingkat kabupaten kota dulu, ya itu diselesaikan dulu. Tapi kalau yang dianggap tadi itu yang kita bilang darurat, yang krisis banget itu udah mentok ya pasti ada kebijakan tentang itu deh. Kalau sejauh ini yang Bapak lihat nih dari kayak seluruh program-programnya, apakah udah terlaksana atau masih kayak ada beberapa kayak yang harus dibenahi lagi, atau sudah sejauh ini udah cukup baik kayak gitu? Ya. Namanya kita bicara program, tentunya kita bicara tentang kewenangan yang ada. Nah, kalau di provinsi DLHK itu kan kewenangan kita itu sebenarnya mengelola TPA regional yang ada di Piungan. Nah, kalau di kabupaten itu, di kabupaten kota itu mulai dari hulu sampai pemrosesan akhir, tapi itu di tingkat kabupaten juga katakanlah gitu. Nah, saya kira itu deh yang menjadi dasar DLHK atau dalam hal ini Pemda provinsi tidak ambil diam juga, misalnya mendorong kabupaten kota itu untuk meningkatkan SAPRAS ya, pengelolaan sampah, yaitu dengan apa? Dengan mendorong atau memberi bantuan lah katakanlah gitu lewat BKK dana keistimewaan yang sudah pernah dilaksanakan semacam itu. Supaya apa? Supaya kabupaten kota ini cepat dalam menyelesaikan pembuatan sarana pengelolaan sampah itu tadi. Baik, terima kasih Pak gitu. Baik, mungkin yang bisa saya ambil ya dari DLHK sudah memiliki banyak program ya tentunya untuk penyuluhan masyarakat, dan sudah cukup memberikan masyarakat tata cara gitu ya pengelolaan sampah agar tidak menumpuk dan agar tidak terjadi krisis. Mungkin dari Bapak ada nggak sih pesan dan kesan untuk masyarakat selanjutnya tentang sampah kayak gitu? Tentunya dari kita juga ya, yang jelas
pemerintah sekarang ini atau khususnya di DLHK sangat mendukung sekali teman-teman yang ada di kabupaten kota, yang di Sleman, di Bantul, di kota itu dalam mempercepat pembangunan sarana pengelolaan sampah. Yang kedua, kami mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung atau berkontribusi atas usaha yang sudah dilakukan, yaitu dengan apa? Menyelesaikan pengelolaan sampah itu di hulunya, kayak kita dipilah atau di istilah di 3R tadi itu, semacam itu. Dan juga dalam hal penanganannya juga gitu, skala rumah tangga aja, misalnya bisa dengan biopori, bisa ember tumpuk, bisa dibikin kompos yang sekarang sudah dimulai ya di banyak masyarakat itu. Saya kira itu yang mari kita berkontribusi semua, ingat bahwa urusan sampah itu urusan diri kita sendiri. Wajah kita itu wajah yang mencerminkan bahwa pengelolaan sampah itu akan bagus kalau perilaku kita juga bagus. Gitu. Saya kira itu yang kami. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Samsu karena pesan dan pesannya sangat memotivasi. Saya harap untuk teman-teman bisa lebih aware terhadap sampah agar kita bisa melestarikan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Begitu teman-teman. Mungkin cukup ini aja ya teman-teman podcast tentang lingkungan. Setelah ini ada podcast selanjutnya.